Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 11. Adik ke-6, bentak kakek Sa seketika. Jika kau masih suka sembarangan bicara, maka akan kuadukan kepada guru. Mungkin kau akan mendapat pukulan lebih banyak lagi. Asal kau tahu, kemenangan kakak pertama bisa jadi disebabkan oleh dua hal. Pertama, mungkin karena kedua murid King Cheng itu belum siap, dan kedua, karena kakak pertama memang murid yang paling pandai di antara kita semua. Kira-kira kau sendiri apa bisa menggulingkan kedua orang itu? Lu Dayou menjawab sambil menjulurkan lidah, kalau dibandingkan dengan kakak pertama sudah tentu aku kalah jauh. Apa kau tahu bagaimana kehebatan Pendeta Yu, ketua perguruan King Cheng? Barang siapa berani meremehkannya, tentu akan menyesal seumur hidup, ujar kakek Sa dengan wajah sungguh-sungguh. Ia kemudian menoleh ke arah Wan Er, adik kecil, kau pernah melihat langsung kehebatan Pendeta Yu. Bagaimana menurutmu? Pendeta Yu, jawab si gadis burik. Aku ngeri sekali melihatnya. Lain kali aku tidak mau bertemu lagi dengannya. Suaranya terdengar gemetar, pertanda hatinya benar-benar takut kepada pendeta bernama Yu Changhai itu. Apakah Pendeta Yu seorang yang sangat mengerikan? Apa kau pernah melihatnya membunuh orang? Sahut Lu Dayou bertanya. Wan Er diam tidak menjawab dan tampak begitu ketakutan. Kakek Sa kembali bercerita, setelah menerima surat dari Pendeta Yu, guru sangat marah dan menghukum kakak pertama serta adik ke-6. Hari berikutnya guru menulis surat balasan dan menyuruhku untuk pergi ke Gunung King Cheng. Pantas saja waktu itu kau tampak terburu-buru. Rupanya kau diutus guru ke Gunung King Cheng, sahut si Jangkung dan yang lain hampir bersamaan. Benar sekali, jawab kakek Sa sambil mengangguk. Waktu itu guru sengaja merahasiakan kepergianku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Salah paham bagaimana? Selalu Dayou. Bukankah ini sudah seperti biasanya? Guru memang seorang yang selalu berhati-hati. Sudah pasti kita menyadari, apapun yang diperintahkan guru pasti demi kebaikan kita semua. Mana mungkin kita salah paham terhadap perintah beliau? Kau ini tahu apa? Sahut si Jangkung. Kalau kakak kedua tidak merahasiakan keberangkatannya, tentu akan terjadi masalah besar. Meskipun kakak pertama tidak berani membantah perintah guru, tetap saja ia bisa mencari cara lain untuk mengacaukan perjalanan kakak kedua. Ucapanmu benar, adik ketiga, kata kakek Sa. Kakak pertama punya banyak teman di dunia persilatan. Bisa saja ia menyuruh orang lain untuk menggagalkan tugasku mengirim surat balasan ke Gunung King Cheng. Guru berpesan kepadaku bahwa surat yang kubawa berisi permohonan maaf kepada Pendeta Yu, bahwa murid beliau yang tidak patuh benar-benar memalukan perguruan, bahwa perbuatannya patut dicela, bahwa ia seharusnya dikeluarkan dari perguruan, namun khawatir jangan-jangan pihak luar salah paham mendengarnya, bahwa kedua murid yang tidak patuh itu. Tunggu dulu, selalu Dayou. Jadi aku juga disebut murid yang tidak patuh? Bukankah itu berarti kau ditempatkan sederajat dengan kakak pertama? Seharusnya kau bangga, sahut Wan Er. Benar juga, ujar Lu Dayou dengan wajah gembira. Ia lantas berteriak kepada pelayan, aku minta arak. Aku minta arak. Pelayan rumah minum buru-buru mendatangi meja orang-orang itu dan berkata, kami hanya menjual teh. Di sini ada teh sumur naga, teh timur jauh, teh Buddha besi, tapi maaf, kami tidak menyediakan arak. Ucapannya ini disampaikan dengan logat Hengshan yang khas. Lu Dayou menegas, jadi aku tidak bisa minum arak di sini? Jadi aku hanya bisa minum teh. Kata-katanya itu ia ucapkan dengan logat Hengshan, terdengar kacau tapi menggelikan. Benar, jawab si pelayan kedai sambil menuangkan teh hangat baru ke dalam poci mereka. Kakek Sa melanjutkan, surat guru itu juga menyebutkan bahwa kedua murid yang tidak patuh telah dihukum berat sampai tidak bisa berjalan, bahwa guru lantas mengutus murid kedua yang bernama Lau Denuo untuk mewakili meminta maaf ke Gunung King Cheng. Kejadian ini disebabkan dua murid guru yang tidak tahu adat. Semoga Pendeta Yu berlapang dada dan sudi memaafkan. Demi hubungan baik perguruan King Cheng dan perguruan Huashan, kelak jika bertemu, guru akan meminta maaf secara langsung kepada pendeta Yu. Mendengar itu Lin Pingzi berpikir, jadi nama asli kakek Sa adalah Lau Denuo, dan orang-orang ini ternyata murid-murid perguruan Huashan, salah satu dari Serikat Pedang Lima Gunung.
Seketika hatinya bergetar mengetahui pihak Qingcheng dan Huashan ternyata memiliki hubungan baik. Lao Denwo melanjutkan, sesampainya di Gunung Qingcheng aku bertemu dua korban kenakalan kakak pertama itu. Kalau Hou Renying masih lumayan sopan dan tidak menaruh dendam, tapi Hong Renxiong berkali-kali mengejek dan berusaha menantangku berkelahi. Keparat. Murid-murid Qingcheng memang menyebalkan, selalu Dayou dengan perasaan kesal. Kakak kedua, kalau dia ingin berkelahi, layani saja dia berkelahi. Untuk apa kau takut? Aku yakin, si Marga Hong itu bukan tandinganmu. Guru mengirimku untuk meminta maaf, bukan untuk menambah masalah, jawab Lao Denwo. Selama 6 hari aku harus menahan sabar. Baru pada hari ke-7 pendeta Yu muncul dan bersedia menemuiku. Sombong sekali. Lagaknya mirip majikan besar saja, kembali Lu Dayou menyela. Kakak kedua, selama 6 hari di sana tentu kau menderita tekanan batin. Begitulah, setiap hari aku disindir dan diejek, jawab Lao Denwo. Tapi aku sadar telah dipilih untuk mengantarkan surat guru bukan karena ilmu silatku tinggi, tapi karena usiaku paling tua dan paling sabar dibandingkan kalian semua. Maka itu aku lantas menelan semua kemarahanku dan bertekad harus menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Orang-orang Qingcheng itu tidak sadar kalau perbuatan mereka yang mengulur-ulur waktu justru bermanfaat bagiku. Saat itu aku merasa jenuh tinggal di kuil cemara angin karena tidak diizinkan bertemu pendeta Yu. Pada hari ketiga aku bangun pagi-pagi sekali untuk berjalan-jalan sambil melatih ilmu pernafasanku. Ketika melewati lapangan di belakang kuil aku sempat melihat puluhan murid Qingcheng sibuk berlatih bersama. Tentu saja aku tahu di dunia persilatan terdapat pantangan untuk tidak menyaksikan pihak lain sedang berlatih. Maka itu, aku buru-buru kembali ke dalam kamar. Akan tetapi, meskipun hanya sekilas pandang tetap saja latihan itu membuatku curiga. Kulihat mereka berlatih jurus pedang yang sama, hanya saja, gerakan mereka terlihat masih agak kaku, seperti sedang mempelajari suatu ilmu baru. Tapi entah, ilmu pedang apa pula yang sedang mereka pelajari itu? Tentu saja aku tidak dapat mengetahuinya cukup dengan sekali pandang saja. Lao Denwo meneguk sedikit teh, lalu melanjutkan, setelah kembali ke kamar, aku memikirkan apa yang baru saja kulihat tadi. Semakin kupikirkan aku merasa semakin curiga. Perguruan Qingcheng sudah memiliki sejarah panjang. Murid-murid itu bergabung dalam waktu yang tidak bersamaan, tapi mengapa saat itu mereka berlatih bersama-sama? Yang lebih mengherankan lagi, mengapa 4 jagoan Qingcheng, yaitu Hou Renying, Hong Renxiong, Yu Renhao, dan Luo Renjie ikut serta? Coba pikir, menurut kalian ada apa sebenarnya? Si pembawa sempoa menjawab, mungkin perguruan Qingcheng baru saja menemukan kitab ilmu pedang kuna, atau pendeta Yu baru saja menciptakan jurus-jurus baru. Semula aku juga berpikir demikian, jawab Lao Denwo. Tapi kemudian aku berpikir alasan itu kurang tepat. Ilmu pedang pendeta Yu sangat tinggi. Jika dia berhasil menciptakan ilmu baru tentu sifatnya luar biasa dan hanya diajarkan kepada murid-murid terbaiknya saja. Begitu pula andaikan perguruan Qingcheng menemukan kitab ilmu pedang kuna yang sudah langka, tentu tidak semua murid boleh mempelajarinya. Seorang guru pasti menunjuk 2 atau 3 murid terbaiknya untuk mempelajari ilmu baru yang istimewa, bukannya menyuruh puluhan murid dari yang paling pandai sampai yang paling lemah berlatih bersama. Benar-benar mengherankan. Lin Pingxi semakin memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan cerita Lao Denwo sampai tuntas. Terdengar orang tua itu melanjutkan, esok paginya aku kembali berpura-pura melintasi lapangan tempat mereka berlatih. Sekali lagi aku melihat puluhan orang berlatih ilmu pedang yang sama. Aku sama sekali tidak berani berhenti atau menonton. Aku hanya melirik sedikit untuk menghafal 2 jurus saja. Setelah kembali ke Gunung Huashan aku berniat meminta pendapat guru. Sampai hari itu pendeta Yu belum juga menampakkan diri sehingga timbul perasaan curiga di hatiku, jangan-jangan pihak Qingcheng sangat membenci perguruan kita. Mungkin saja karena ulah kakak pertama, murid-murid Qingcheng berlatih ilmu pedang baru untuk digunakan menyerang perguruan Huashan kita. Karena itu, aku berpendapat sebaiknya lebih berhati-hati. Si Jiangkung bertanya, kakak kedua, mungkinkah mereka berlatih suatu formasi pedang? Aku juga sempat berpikir demikian. Namun, aku melihat mereka berlatih secara berpasang-pasangan dengan jurus yang sama pula. Jurus yang digunakan untuk menyerang sama persis dengan jurus untuk bertahan, sama sekali ini bukan formasi pedang, jawab Lao Denwo.
Pagi berikutnya, aku kembali berjalan melintasi tempat mereka berlatih. Akan tetapi, keadaan di sana sunyi sepi tanpa seorang pun. Rupanya mereka mulai curiga kepadaku dan berusaha menghindar. Aku terus berjalan dan melihat-lihat ke segala arah, namun tidak menemukan apa-apa lagi. Akibatnya, kecurigaanku semakin bertambah besar. Entah rahasia apa yang sedang mereka sembunyikan. Aku khawatir mereka mempelajari suatu ilmu pedang baru untuk menghadapi perguruan kita. Jika tidak, mengapa mereka sedemikian takut terlihat olehku? Malam harinya aku tidak bisa tidur memikirkan perguruan Qing Cheng sebenarnya sedang merencanakan apa. Tiba-tiba telingaku mendengar suara senjata beradu di kejauhan. Aku terkejut, jangan-jangan kuil cemara angin sedang diserbu musuh. Waktu itu aku mengira kakak pertama datang untuk membalas dendam kepada mereka karena telah dihukum guru. Mengingat kakak pertama hanya seorang diri melawan puluhan orang, aku pun keluar untuk membantunya. Padahal, sewaktu berangkat meninggalkan Gunung Huashan, aku tidak membawa senjata sama sekali. Tapi aku telah bertekad untuk membantu kakak pertama meski hanya dengan tangan kosong. Hebat sekali, puji Lu Dayou. Keberanian kakak kedua memang luar biasa. Mana mungkin aku berani menghadapi Pendeta Yu dengan tangan kosong? Dasar monyet keenam suka bicara sembarangan, sahut Lao Denwo ketus. Siapa yang bilang hendak menghadapi Pendeta Yu? Aku keluar kamar hanya karena khawatir pada keselamatan kakak pertama. Meskipun berbahaya tapi aku harus tetap berangkat. Memangnya aku bisa enak-enakan meringkuk di dalam selimut seperti kura-kura? Maka terdengarlah gemuruh tawa orang-orang perguruan Huashan itu. Lu Dayou berkata sambil memoncongkan mulutnya, aku memujimu tapi kau malah menjawab dengan galak. Terima kasih, jawab Lao Denwo. Tapi pujianmu tidak pada tempatnya. Beberapa lainnya berkata, kakak kedua, jangan hiraukan monyet keenam. Lanjutkan saja ceritanya. Lao Denwo tersenyum dan kembali bercerita, begitulah, aku pun keluar dari kamar dan bergegas menuju ke arah sumber suara. Mendengar suara benturan senjata itu semakin keras dan keras, jantungku ikut berdebar kencang. Aku berpikir, kami berdua sama-sama terjebak di sarang musuh. Kakak pertama berilmu tinggi dan punya kesempatan untuk lolos dengan selamat, tapi, bagaimana denganku? Ini benar-benar gawat. Ternyata suara benturan senjata itu berasal dari sebuah ruangan di sisi belakang kuil. Aku pun mengendap-endap mendekati ruangan itu, dan kemudian mengintip ke dalam melalui celah jendela yang tidak tertutup rapat. Bagian dalam ruangan tersebut terang benderang oleh cahaya ratusan lilin dan pelita. Seketika hatiku menjadi lega, karena yang kulihat di dalam situ hanyalah murid-murid Qing Cheng sedang sibuk berlatih. Apa yang kukhawatirkan tidak menjadi kenyataan, kakak pertama sama sekali tidak datang menyerang kuil cemara angin. Di dalam ruangan itu aku melihat dua pasangan sedang bertanding dengan jurus yang sama. Tampak Hou Renying melawan Hong Renxiong di satu sisi, serta Fang Renzi melawan Yu Renhao di sisi lainnya. Wah, murid-murid Qing Cheng benar-benar rajin. Mereka berlatih pedang sampai tak kenal malam, ujar Lu Dayou kembali memotong pembicaraan. Lao Denwo memandangnya dengan tatapan tajam sehingga adik keenamnya itu langsung terdiam. Di tengah ruangan itu kulihat pula seorang pendeta bertubuh pendek memakai jubah warna biru sedang duduk mengawasi. Usianya sekitar 50-an dengan wajah terlihat kurus. Kuperkirakan berat badannya sekitar 40 kilo saja, lanjut Lao Denwo. Dari ciri-ciri yang pernah kudengar, konon ketua perguruan Qing Cheng memang seorang pendeta agama Tao yang bertubuh pendek. Akan tetapi, aku tidak pernah menyangka kalau pendeta Yu ternyata lebih pendek dari dugaanku. Murid-murid Qing Cheng yang lain ikut menonton dengan duduk di sekelilingnya. Setelah memperhatikan dengan seksama, ternyata kedua pasangan tersebut bertanding menggunakan jurus-jurus pedang yang kulihat 2 hari berturut-turut sebelumnya. Aku sadar waktu itu keadaanku sangat tidak aman. Jika sampai ketahuan oleh mereka, diriku bukan hanya akan dihukum berat, tapi nama baik perguruan Huashan tentu ikut tercemar pula. Memang guru telah menghukum kakak pertama dengan alasan tidak tahu adat, suka berbuat onar, namun aku yakin beliau diam-diam merasa bangga. Bagaimanapun juga berkat kakak pertama, nama baik perguruan kita bertambah harum di dunia persilatan. Kakak tertua kita mampu mengalahkan 2 murid terbaik perguruan Qing Cheng hanya dengan sekali tendang. Rasanya tidak pantas lagi mereka memakai julukan 4 jagoan Qing Cheng. Akan tetapi, apa yang kulakukan jelas sangat berbeda. Aku telah melanggar tata krama dunia persilatan yaitu mengintai perguruan lain sedang berlatih silat.
Ini merupakan kejahatan yang lebih keji daripada mencuri harta benda. Jika pihak King Cheng mengadukan perbuatanku kepada guru, tentu aku akan dikeluarkan dari perguruan Huashan kita. Akan tetapi, menyaksikan betapa murid-murid King Cheng itu berlatih dengan keras membuat aku semakin khawatir. Jangan-jangan mereka benar-benar hendak menyerbu perguruan kita. Bagaimana mungkin aku bisa pergi begitu saja? Dalam hati aku berjanji cukup melihat 2 atau 3 jurus saja. Namun jurus demi jurus terus saja berlalu dan aku tetap terpaku untuk mengintai. Aku melihat jurus pedang yang mereka mainkan memang agak aneh. Seumur hidup baru kali ini aku menyaksikan jurus pedang seperti itu. Sebenarnya aku tidak melihat suatu hal yang istimewa dari jurus-jurus tersebut, tapi anehnya, mengapa orang-orang King Cheng sedemikian tekun mempelajarinya? Mungkinkah jurus seperti itu yang akan digunakan untuk menyerang perguruan Huashan kita? Setelah menyaksikan beberapa jurus lagi akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke kamar. Perlahan-lahan ku tinggalkan tempat tersebut. Aku sangat khawatir jangan-jangan sewaktu pertandingan selesai ternyata aku masih berada di sana. Dengan kepandaiannya yang sangat tinggi, Pendeta Yu pasti akan mudah menemukanku meski aku hanya sedikit bergerak. Maka itu, selagi kedua pasangan itu masih bertanding seru, aku pun melangkah pergi dengan mengendap-endap. 2 malam berikutnya suara benturan pedang kembali terdengar, namun aku sama sekali tidak berani keluar untuk mengintai lagi. Andai saja sejak awal aku tahu kalau murid-murid King Cheng itu berlatih di hadapan Pendeta Yu, mungkin aku tidak berani keluar sama sekali. Semua yang telah kulihat malam itu terjadi karena ketidaksengajaan. Maka, sewaktu adik keenam memuji keberanianku tadi, aku langsung marah-marah, ujar Lao Denwo sambil menoleh ke arah Lu Dayou. Andai saja waktu itu kau melihat wajahku yang pucat pasi seperti mayat, tentu kau akan menyebutku sebagai pengecut nomor 1 di dunia. Tidak mungkin, sahut Lu Dayou. Kakak kedua, pengecut nomor 1 di dunia bukan kau tapi aku. Andai saja waktu itu aku yang mengintip di jendela, tentu diriku akan lebih konyol lagi. Kau sendiri masih berani melangkah kembali ke kamar, tapi bagaimana denganku? Sehebat apapun kepandaian Pendeta Yu tidak mungkin bisa menyadari keberadaanku, karena jangankan bergerak, untuk bernapas saja mungkin aku tidak berani. Serentak tertawalah semua orang di meja itu mendengar perkataan Lu Dayou yang polos dan lugu. Lao Denwo melanjutkan ceritanya, pada hari ke-7 barulah Pendeta Yu bersedia menerima diriku. Setelah membaca surat dari guru, beliau lantas berbicara dengan kata-kata sopan dan penuh hormat. Menurutnya, pertarungan antara murid-murid kedua perguruan anggap saja seperti perkelahian anak kecil, orang tua tidak perlu ikut-ikutan. Jangan sampai hubungan baik antara perguruan Huashan dan King Cheng rusak hanya karena masalah sepele. Malam itu aku dijamu dengan sangat baik bagaikan seorang tamu agung. Bahkan, esok paginya Pendeta Yu ikut mengantarkan diriku sampai ke pintu gerbang sewaktu aku pamit meninggalkan kuil Cemara Angin. Meskipun usiaku tua namun kedudukanku lebih rendah, sehingga aku pun berlutut di hadapannya sebelum turun gunung. Namun Pendeta Yu segera menyanggah tubuhku dengan tangan kanan secara perlahan sehingga aku pun terangkat naik. Waktu itu aku merasakan betapa hebat tenaga dalam Pendeta Yu. Beliau mengangkatku tanpa terlihat mengeluarkan tenaga sedikit pun. Andai saja ia mau, tentu tubuhku sudah dilemparkannya sejauh puluhan meter. Kekuatanku sama sekali jauh di bawahnya. Pendeta Yu kemudian bertanya kepadaku, kakak pertamamu masuk perguruan selisih berapa tahun denganmu? Kalau aku tidak salah, sebelum belajar di Huashan kau sudah memiliki dasar-dasar ilmu silat, benar begitu? Saat itu aku masih tertegun menyadari kekuatan tenaga dalam Pendeta Yu. Setelah agak tenang dan napasku lebih teratur, baru aku menjawab, benar, saya pernah belajar sedikit ilmu silat sebelumnya. Ketika saya bergabung dengan perguruan Huashan, waktu itu kakak pertama sudah lebih dulu berguru di sana selama 3 tahun. Pendeta Yu tersenyum dan berkata, lebih 3 tahun, HM, lebih 3 tahun. Wan Er menyela, apa maksudnya dengan lebih 3 tahun? Entahlah, jawab Lao Denwo. Mungkin beliau merasa ilmu silatku biasa-biasa saja. Meskipun hanya selisih 3 tahun dengan kakak pertama, namun kepandaian kami sangat berbeda. Si gadis burik tertegun mendengarnya dan tidak bertanya lagi. Terdengar Lao Denwo melanjutkan, begitu kembali ke Gunung Huashan, aku segera menyerahkan surat balasan dari Pendeta Yu kepada guru. Isi surat tersebut sangat halus dan merendahkan diri.
Guru terlihat senang membacanya, karena hubungan baik kedua perguruan tetap terjaga. Guru lantas menanyakan bagaimana pengalamanku di sana. Aku pun bercerita semuanya, termasuk saat menyaksikan murid-murid Kinceng berlatih jurus pedang aneh. Merasa penasaran, guru menyuruhku memperagakan jurus-jurus tersebut. Karena hanya mengintai sebentar, maka aku hanya bisa memperagakan 7 atau 8 jurus saja. Namun demikian, guru bisa langsung mengetahui kalau jurus tersebut adalah bagian dari ilmu pedang penakluk iblis milik keluarga Lin dari Biro Ekspedisi Fui. Tubuh Lin Pingzi langsung gemetar mendengarnya. Untungnya waktu itu orang-orang Huashan sedang sibuk mendengarkan cerita si kakak kedua sehingga tidak seorang pun yang peduli kepadanya. Lao Denwo melanjutkan, aku pun bertanya kepada guru, apakah ilmu pedang penakluk iblis sedemikian hebatnya sehingga perguruan Kinceng begitu tekun mempelajarinya? Guru memejamkan mata cukup lama, baru kemudian beliau menjawab, Denwo, sebelum bergabung dengan Huashan, bukankah kau pernah berkelana sekian lama di dunia persilatan? Bagaimana pendapatmu tentang Lin Zenan, pemimpin Biro Ekspedisi Fui? Aku menjawab, menurut cerita yang pernah saya dengar, konon Lin Zenan seorang yang sangat ramah dan suka menolong. Ia terkenal dermawan pula. Orang-orang suka berteman dengannya dan segan mengganggu barang kawalan perusahaannya. Namun mengenai ilmu silatnya kurang begitu jelas. Guru berkata, benar sekali. Di bawah kepemimpinan Lin Zenan memang Biro Ekspedisi Fui berkembang sangat pesat. Semua itu bukan karena kehebatan ilmu silatnya, melainkan karena ia pandai menjalin persahabatan. Namun, apakah kau pernah mendengar bahwa keluarga Lin sebenarnya memiliki ilmu rahasia? Konon guru pendeta Yu yang bernama pendeta Tang Qingzi pernah dikalahkan oleh Lin Yuantu menggunakan ilmu pedang penakluk iblis. Aku pun bertanya, siapa itu Lin Yuantu? Apakah dia ayah dari Lin Zenan? Guru menjawab, bukan. Lin Yuantu adalah pendiri Biro Ekspedisi Fui yang juga kakek dari Lin Zenan. Ia merupakan tokoh luar biasa pada zamannya. Tidak seorang pun tokoh golongan hitam yang bisa mengalahkannya. Tidak hanya itu, bahkan tokoh-tokoh golongan putih pun ada pula yang ingin mencoba kepandaiannya. Salah satunya adalah pendeta Tang Qingzi, ketua perguruan Kinceng waktu itu. Dalam beberapa jurus, ia akhirnya roboh dan mengakui kehebatan ilmu pedang penakluk iblis. Aku bertanya, jadi, ilmu pedang penakluk iblis sedemikian hebatnya? Guru menjawab, begitulah, kedua pihak akhirnya sepakat untuk merahasiakan pertarungan tersebut. Hanya saja, Tang Qingzi adalah sahabat baik guruku, atau kakek gurumu. Hanya kepada guru saja ia mau bercerita. Tang Qingzi menganggap kekalahannya ini sebagai aib yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Namun, ia sendiri juga menyadari tidak akan pernah bisa membalas kekalahan terhadap Lin Yuantu. Di hadapan kakek gurumu, Tang Qingzi mencoba memainkan ilmu pedang penakluk iblis, berdasarkan ingatannya, untuk mencari celah kelemahan ilmu pedang tersebut. Beliau berdua sibuk berdiskusi namun sampai beberapa bulan tidak juga menemukan cara untuk mengatasi ilmu pedang tersebut. Padahal, ilmu pedang Lin Yuantu ini hanya terdiri dari 72 jurus dan terlihat biasa-biasa saja. Akan tetapi, di balik kesederhanaannya itu tersimpan kekuatan yang luar biasa. Aku sendiri saat itu masih remaja dan baru bergabung dengan perguruan Huashan. Aku bertugas melayani mereka dengan menghidangkan teh setiap hari sehingga sedikit banyak ikut menyaksikan bagaimana jurus-jurus pedang tersebut diperagakan oleh Tang Qingzi. Itulah sebabnya ketika kau tadi memainkan beberapa gerakan, aku langsung mengenalinya sebagai ilmu pedang penakluk iblis. Waktu telah lama berlalu, namun rasanya baru kemarin aku melihat jurus-jurus ini. Lin Pingzi tertegun mendengar cerita Lao Denwo. Sejak ayah dan ibunya tertangkap oleh murid-murid Kinceng, ia sempat putus asa dan kehilangan kepercayaan terhadap ilmu pedang keluarganya itu. Yang sangat ingin ia lakukan adalah mencari guru baru dan belajar ilmu silat lain dengan giat untuk membalas dendam. Namun, begitu mengetahui kehebatan Lin Yuantu yang pernah berjaya di dunia persilatan, seketika semangatnya bangkit kembali. Ternyata ilmu pedang penakluk iblis di tangan sang kakek buyut bisa sedemikian mengerikan, bahkan, ketua-ketua perguruan Kinceng dan Huashan terdahulu tidak bisa mengatasinya. Akan tetapi, mengapa ayahnya tidak mampu mengalahkan murid-murid Kinceng yang masih hijau itu? Mungkinkah ayah belum berhasil menyelami rahasia kekuatan dan intisari ilmu pedang penakluk iblis? Demikian pikirnya. Bersambung ke jilid 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.